Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan subuh hari ini kita mendapatkan nikmat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mugi-mugi Allah terus menimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, nikmat umur kita ditambahkan, mugi-mugi jadi umur yang penuh berkah dan juga terus diparingi sehat, dijauhkan saking penyakit-penyakit yang memberatkan, dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kali ini kita akan melihat pembahasan renungan ayat lagi saking surat Al-A'raf ayat ke-31. Saking surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah berfirman, "Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian berada di masjid, dan makanlah dan minumlah, lalu makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam makan, minum, atau dalam berpakaian. Kesimpulannya di sini para jamaah sekalian, ayat ini disebut setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, dan dalam kisah tersebut diperintahkan juga untuk menutupi aurat. Ketika itu Adam keluar dari surga tanpa menutupi auratnya. Maka selanjutnya disebutkan, ya, ketika kita ingin berada di masjid, ingin melaksanakan sholat, diperintahkan ambillah perhiasan kalian ketika kalian itu ingin melaksanakan sholat di masjid. Yang dimaksudkan di sini adalah tutup aurat kalian setiap kali sholat. Namun di sini bukan hanya nutup aurat yang wajib, namun juga ditambah lagi dengan lebih sempurna kita menutup aurat. Artinya bukan sekedar kalau laki-laki menutup antara pusar dan lutut lalu dia gunakan untuk sholat, bukan. Namun lebih daripada itu. Karena di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, fardhoha wa naflaha. Yang wajib itu ditutup, ada sifatnya juga sebagai penyempurna juga ditutup. Karena menutupinya yang wajib maupun yang sunnah tadi, yang pelengkap tadi, keduanya di sini adalah sebagai perhiasan bagi badan kita. Ya, ini sebagai perhiasan bagi badan kita. Maka ketika kita ingin sholat, maka aurat niku mesti tertutup. Kalau ibu-ibu berarti seluruh tubuh kecuali muka kalian telapak tangan. Muka kalian telapak tangan ini yang boleh terbuka, yang lainnya niku wajib ditutup. Maka kaki itu wajib ditutup. Bagian-bagian yang lainnya, leher di sini juga wajib ditutup. Tidak boleh untuk ibu-ibu membuka auratnya tadi. Lebih sempurna lagi menutupnya dengan yang longgar, rukuh yang lebih lebar, kemudian rukuh yang tidak tipis.
yang tidak membentuk bentuk lekuk tubuh, maka itu yang lebih baik. Lalu dikatakan sini juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, beliau katakan juga yang dimaksud bukan hanya itu saja, namun kita juga hendaklah memperhatikan kebersihan dan kebagusan. Jadi yang dimaksudkan memakai pakaian di sini juga harus bersih. Ya, resik pakaiannya. Yang putih kalau kelihatan kotor dibersihkan. Warna yang lain juga kalau kelihatan kotor juga dibersihkan. Juga diperintahkan pakai pakaian yang hasan, pakai pakaian yang bagus. Artinya bukan pakaian compang-camping yang dipakai, bukan pakaian yang kelihatan lusuh dipakai, namun kita pakai pakaian yang sebagus mungkin untuk ibadah kita. Maka kurang pas kalau jenengan itu pakai baju habis buruk, keringat-keringat dipakai untuk sholat. Maka harus sediakan baju khusus. Oh, ini nanti saya pakai untuk sholat, ini yang saya nanti pakai untuk kerja, ini nanti yang saya pakai untuk pergi ke pasar, ini yang saya pakai untuk pergi negal. Tidak jadikan satu. Karena ketika kita pakai untuk sholat, itu harus dengan pakaian yang hasan, pakaian yang lebih bagus. Jadi bukan hanya kita nutup aurat, namun memperbagus pakaian tadi juga. Juga di sini adalah menggunakan pakaian yang lebih bersih, terhindar dari kotoran-kotoran yang ada. Lalu di sini disebutkan makan dan minumlah. Namun apa di sini? Jangan tusrifu, jangan israf, jangan berlebihan. Yang dimaksudkan sini kata Syekh Sa'di, yang dimaksudkan dengan israf itu adalah ayyakuna bi ziyadati al-qadril al-kafi. Yaitu kita dikatakan berlebihan itu kalau menambah lebih dari kadar yang mencukupi. Jadi ini kalau ini sudah cukup untuk kita, makan segini, minum segini sudah cukup. Kita tambah 2 porsi lagi, 3 porsi lagi, 4 porsi lagi, 5 porsi dari yang cukup tadi. Ya, maka ini sudah berlebihan. Maka nanti kadar cukup masing-masing orang itu beda-beda. Oh, ini baksonya ini rong mangkok. Oh, yang ini cuma setengah mangkok saja. Oh, berarti yang ini beda, ini beda. Oh, ini wis cukup, yang ini belum. Ya, tergantung. Namun kalau sudah mencukupi seperti itu, ini kita sudah kuat untuk ibadah. Wah, ini saya sudah kuat untuk kerja. Ya, maka tidak boleh berlebihan. Untuk makan, minum tidak boleh berlebihan. Apalagi di sini sampai kita berlebihan malah jatuh sakit karena berlebihan makan. Malah jatuh sakit kalau berlebihan minum. Nah, ini dihindari. Juga termasuk di sini jangan sampai mengkonsumsi makanan yang haram. Wong yang berlebihan saja nggak boleh, padahal itu halal. Yang berlebihan saja tidak boleh, ya, padahal itu halal. Apalagi sampai mengkonsumsi makanan yang haram. Ada bentuknya makanan, ada bentuknya itu minuman. Kalau yang haram jelas-jelas itu tidak boleh. Lalu dikatakan innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Karena orang yang berlebihan tadi dalam makan minum tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dapat memudaratkan badannya, juga kesehariannya atau kehidupannya. Walaupun tadi yang dikonsumsi itu adalah makanan yang halal. Nah, berarti kita simpulkan juga ada kaidah penting, segala sesuatu yang halal, baik itu makanan, minuman atau aktivitas kita yang halal, yang boleh kita lakukan, kalau itu sudah berlebihan atau sudah mengantarkan pada yang haram, maka tidak diperkenankan. Ini sama seperti kaidah yang tadi malam disebutkan. Kalau kita sudah berlebih-lebihan ya pada sesuatu, ya, ini ketika membahas surat An-Nur, mohon maaf. Ketika sudah berlebih-lebihan pada sesuatu, atau kita mengkonsumsi yang mubah, sesuatu yang sifatnya boleh, namun mengantarkan kita pada yang haram. Contoh, ibu-ibu boleh pakai perhiasan, namun kalau perhiasan yang ditampakkan di luar tidak boleh, ya, karena sudah mengantarkan pada yang haram. Contoh, kita pakai baju asalnya boleh, namun kalau ada baju yang dipakai untuk kesombongan tidak boleh. Kita memiliki rumah itu boleh, namun kalau rumah itu kita bangun untuk rangka foya-foya, bermegah-megahan, menghambur-hamburkan uang, tidak boleh. Jadi sekadarnya saja, secukupnya saja yang kita lakukan, tidak berlebihan dan tidak sampai mengantarkan pada yang haram. Jadi kaidahnya
Mubah itu masih boleh asalkan tidak berlebihan. Juga mubah, perkara yang boleh tadi juga masih boleh selama tidak mengantarkan pada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk kesempatan subuh hari ini, mungkin manfaat. Itu tadi kesimpulan saking surat Al-A'raf ayat 31, mungkin manfaat, dan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menyantap, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan minuman-minuman yang halal serta pakaian yang halal dan dihindarkan dari sifat israf berlebihan, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini kemauan kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.